Timnas Indonesia harus mengubur mimpi tampil di Piala Dunia 2026 setelah skuad Garuda kalah 0-1 dari Irak pada Minggu dini hari. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menilai pelatih Timnas Patrick Kluivert harus dievaluasi. Mimpi besar skuad Garuda menembus Piala Dunia 2026 harus pupus setelah Jai Izes dan kawan-kawan kalah 0-1 dari Irak pada Minggu dini hari. Kekalahan ini memastikan Indonesia menjadi juru kunci Grup B putaran keempat kualifikasi zona Asia setelah juga takluk 2-3 dari Arab Saudi. Meski kecewa, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyebut dari segi permainan, tim besutannya sudah tampil lebih baik ketimbang saat kalah dari Arab Saudi pada laga sebelumnya. We performed fantastic today. I'm really proud of my players who showed their heart, their courage. But unfortunately, the result again was not on our side. While you create chances, you play very good football. And one action, you lose the game. So we were devastated. Again, proud of the players. Really, I'm very grateful to work with these guys. Meski gagal ke Piala Dunia, Kapten Jai Izes mengaku bangga dengan perjuangan rekan-rekannya. Jai menegaskan timnas dibentuk tidak hanya untuk Piala Dunia 2026. Today everybody was fighting, we played for the most part we played a good game, but what I said, we didn't reward ourselves. But this team is not only for now, you know. This is for the future. Our lives, they don't stop here now, you know. And I think what we saw here now, not only today, but this whole qualification round, is that we can learn a lot of things. And I think this was a really good experience for us. And we can take a lot of things from this experience and try to develop and try to qualify for the next World Cup. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menilai pelatih Timnas harus dievaluasi usai Timnas gagal ke Piala Dunia. Sumarji tidak ingin menyalahkan para pemain karena mereka hanya menjalankan instruksi pelatih. Ya tim pelatih kalau saya. Pemain kan hanya menjalankan instruksi pelatih. Strategi apa yang disampaikan yang harus dijalankan oleh pemain itu kan dari pelatih. Saya kebetulan kan cukup lama sekali saya di tim ini dan berganti pelatih pun juga saya ada di situ. Boleh dikatakan ibaratnya sejak lahir ya, saya ngomong mengawali dari round 1 kita lawan Brunei sampai dengan saat sekarang ini kan saya selalu ada dan saya selalu melekat gitu. Siang malam kalau tim TC saya juga tungguin anak-anak. Jadi saya tahu gitu. Kalau ditanya evaluasi apa ya, pelatih yang dievaluasi. Setali tiga uang, analis sepak bola Iksan Mahar berpendapat kegagalan Timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Salah satunya mengevaluasi performa pelatih Patrick Kluivert selama menangani tim. Berarti di era pelatih Sintayong maupun di Patrick Kluivert menurun? Jelas membandingkan dari dua rezim terakhir, Sintayong dan Patrick Kluivert, jelas ini suatu penurunan. Dan itu pun misalnya gini, kita tidak juga bisa ada jaminan bahwa ketika Sintayong tetap bersama, kita akan tetap lolos ke Piala Dunia. Tapi kita melihat dari sisi permainan, jelas ada masalah di sini. Bagaimana Kluivert nggak pernah menurunkan 11 starting 11 yang sama dalam 2 pertandingan beruntun. Dan dia mencoba mengotak-atik susunan pemain ketika melawan Saudi dan gagal total. Begitupun sebelumnya juga sebenarnya dia telah lakukan eksperimen ketika melawan Australia dan itu pun kalah telak kita di sana. Dan tentu ini menunjukkan bahwa Kluivert tidak punya kedewasaan dalam pemilihan taktikal dan itu sangat disayangkan karena dia ada di fase-fase yang sangat ibaratnya sangat menentukan bagi mimpi kita menuju Piala Dunia. Meski kesempatan tampil di Piala Dunia pupus, perjuangan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 layak mendapatkan apresiasi tinggi. Skuad Garuda harus segera bangkit dan membuktikan diri di Piala Asia 2027. Tim Liputan Kompas TV.
Perjalanan panjang timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia kini harus berakhir. Namun, kerja keras timnas selama ini mendapat apresiasi dari masyarakat Indonesia dan berharap adanya evaluasi untuk performa yang lebih baik ke depannya. Perjuangan timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia kandas di Jeddah, Arab Saudi. Jay Izzes dan kawan-kawan membawa mimpi besar. Tampil di turnamen sepak bola terbesar sejagat, tepat sejak 2 tahun lalu. Skuad Merah Putih mengawali babak kualifikasi sejak ronde pertama di bawah asuhan Shin Tae-yong pada 12 Oktober 2023. Saat itu timnas bekuk Brunei Darussalam 6 gol tanpa balas di laga kandang dan tandang. Di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, skuad Garuda mampu memenangi duel melawan sejumlah negara Asia Tenggara. Namun timnas harus mengakui keunggulan Irak dengan menyerah 1-3 saat bermain di Stadion GBK dan kalah 0-2 di Irak. Pada ronde ketiga, ujian makin berat bagi skuad racikan STY saat itu. Pasalnya, timnas satu grup dengan 3 raksasa Asia sekaligus, yaitu Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Namun, performa skuad Merah Putih mengejutkan di laga awal dengan menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Namun, kondisi ruang ganti yang tidak kondusif membuat 2 laga tandang dan 1 laga kandang di bawah ekspektasi. Kemenangan timnas pupus usai keputusan kontroversial wasit Ahmad Al-Kaf melewati tambahan waktu sehingga Bahrain mampu menciptakan gol penyeimbang. Timnas pun tak berkutik saat berjumpa Tiongkok dalam laga tandang 15 Oktober 2024. Begitupun saat berjumpa Jepang di Stadion GBK. Marcelino CS menyerah dengan skor 0-4 dan membuat tekanan Shin Tae-yong dari PSSI makin besar. PSSI akhirnya memecat pelatih asal Korea Selatan itu, meski mampu membuat timnas menang 2-0 atas Arab Saudi. Sebagai gantinya, PSSI menunjuk pelatih asal Belanda Patrick Kluivert sebagai juru taktik timnas yang baru. Menyampaikan bahwa dari sebagian ini memang kita lihat juga komitmen-komitmennya. Karena gini loh, komitmen yang terberat buat mereka apa sih? Membangun sesuatu yang sudah baik menjadi lebih baik. Ini kan nggak mudah. Dan ini reputasi mereka juga loh. Kalau mereka gagal, mereka di Eropa itu ya menjadi momok sendiri juga. Jadi ini bukan sekedar kesannya oh hanya kita. Di bawah asuhan Kluivert, performa skuad Garuda masih di bawah ekspektasi. Ole Romaini dan kawan-kawan hanya mampu raih 2 kemenangan tipis 1-0 melawan Bahrain dan Tiongkok. Sementara timnas dibantai 1-5 oleh Australia dan 6 gol tanpa balas saat berjumpa Jepang di putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia. Beruntung, timnas berhasil lolos ke putaran 4. Eksperimen taktik Patrick Kluivert justru membawa bencana bagi nasib timnas Indonesia di putaran keempat. Dalam laga yang digelar di Jeddah, Arab Saudi, skuad Garuda kalah 2-3 dari tim tuan rumah. Puncaknya adalah menyerah 0-1 dari Irak. 2 kekalahan beruntun membuat mimpi timnas ke Piala Dunia kandas di tengah jalan. Kluivert pun menyampaikan kekecewaannya. We performed fantastic today. I'm really proud of my players who showed their heart, their courage. But unfortunately, the result again was not on our side. While you create chances, you play very good football, and one action, you lose the game. So we were devastated. Again, proud of the players. Really, I'm very grateful to work with these guys. I think we grew as a team, individual and collectively. And the World Cup dream slips away through your hands, and the disappointment of not only me but
the whole country of Indonesia. It's really tough. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menilai pelatih Timnas harus dievaluasi usai Timnas gagal ke Piala Dunia. Sumarji tidak ingin menyalahkan para pemain karena mereka hanya menjalankan instruksi pelatih. Ya tim pelatih kalau saya. Pemain kan hanya menjalankan instruksi pelatih. Strategi apa yang disampaikan, yang harus dijalankan oleh pemain itu kan dari pelatih. Saya kebetulan kan cukup lama sekali saya di tim ini dan berganti pelatih pun juga saya ada di situ. Boleh dikatakan ibaratnya sejak lahir ya saya ngomong mengawali dari round 1 kita lawan Brunei sampai dengan saat sekarang ini kan saya selalu ada. Kalau ditanya evaluasi apa ya, pelatih yang dievaluasi. Meski kesempatan tampil di Piala Dunia pupus, perjuangan Timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 patut mendapatkan apresiasi tinggi. Terima kasih, Skuad Garuda. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan akan ada evaluasi setelah tim nasional Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut Mensesnek, Timnas Indonesia belum beruntung meski permainan sudah bagus. Timnas Indonesia menutup perjalanan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa satupun poin setelah kalah 0-1 dari Irak dan sebelumnya ditundukkan Arab Saudi 2-3. Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan akan ada evaluasi dan pembenahan agar Timnas kembali bangkit. Mainnya luar biasa bagus sebenarnya, tapi memang mungkin nasib belum berpihak. Kita coba lagi, ya. Kita evaluasi, kita perbaiki lagi, jangan patah semangat, terus jangan pernah lelah untuk mencintai Timnas Indonesia kita. Usai jeda di Kompas Siang, saudara, pihak keluarga korban yang diduga meninggal karena keracunan gas di sebuah penginapan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, berharap pihak pengelola penginapan bertanggung jawab atas peristiwa ini.